Halo semuanya, selamat datang di episode ke-7 Capio TV. Terima kasih telah bergabung dan telah mengklik video ini serta menontonnya. Semoga kalian betah sampai akhir ya. Coba kalian bayangkan ketika kalian berada dalam satu permainan dan tergabung dalam satu grup WhatsApp atau Telegram, tetapi ternyata di dalam perkumpulan kalian ada satu orang penjahat, tetapi kalian tidak tahu siapa dia dan di mana dia berada. Peristiwa kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah kisah tentang pembunuhan sadis yang terekspos di dalam sosmed bernama Discord. Bagaimana kisahnya? Saksikan hanya di Capio Itu Topi. Mungkin sedikit bayangan untuk kita tentang Discord. Discord adalah salah satu sosmed yang mempunyai banyak fitur. Di antaranya dia punya fitur server. Fitur server ini sendiri mirip dengan grup WhatsApp atau grup Telegram. Dan biasanya di dalam satu server terdiri dari berbagai macam orang dengan minat yang sama. Contohnya ada server untuk pemain game, mungkin ada yang bermain PUBG bersama-sama, mereka punya satu server, atau ada komunitas-komunitas desain, mereka punya satu server, dan komunitas-komunitas ibu-ibu memasak juga mungkin punya satu server. Selain server, sosmed ini juga bisa melakukan chatting, bisa melakukan video call, dan bahkan kita bisa melemparkan satu polling di dalam aplikasi Discord ini. Saya sendiri pernah mencoba Discord ketika bermain PES Mobile dengan teman saya. Jadi kami bermain PES Mobile sambil bicara lewat aplikasi Discord. Kira-kira gambaran Discord seperti itu. Jika kalian ingin lebih jelas, silakan download dan praktekkan sendiri di aplikasi Discord itu. Pembahasan kita kali ini, konon katanya adalah sebuah kisah yang terungkap di server Discord bernama Perfect World Void, yaitu sebuah server bagi para player game online bernama Perfect World. Pada 27 Juli 2019, seorang user dengan nama Menhas masuk dan mengirimkan sesuatu yang sangat mengerikan. Isi pesannya kurang lebih seperti ini. Aku akan membunuh orang tuaku dan masuk penjara. Kemudian Menhas menulis lagi, ini ibuku. Sambil dia mengirimkan dua buah foto yang masing-masing adalah dua orang yang berbeda yang sudah terkapar dan berlumuran darah dan diduga sudah meninggal. Foto yang satu adalah ibunya Menhas, sementara yang satu lagi adalah neneknya. Pada awalnya, para anggota lain tidak ambil pusing dengan apa yang diposting oleh si Menhas ini. Mereka menganggap ini adalah postingan biasa-biasa saja, karena mereka menganggap si Menhas hanyalah orang toksik biasa, yang karena sebelumnya dia juga telah melakukan hal yang toksik seperti ini. Rasis terhadap agamanya sendiri, yaitu agama Muslim. Dan bahkan dia mencela dirinya sendiri dan mengatakan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bahkan Menhas pernah di-ban gara-gara postingan toksiknya ini. Namun, ada beberapa anggota yang merasa khawatir dan mencoba memastikan apakah foto ini adalah foto real atau foto yang diambil dari Google saja. Seorang user bernama John mencoba membandingkan foto dari Menhas ini dengan foto yang dicarinya di Google. Bahkan John meminta bantuan user lain di server ini untuk membantunya. Salah satunya adalah user bernama Nicole. Nicole bahkan merasa foto-foto tersebut sangat asli dan nyata. Tetapi mereka masih ingin memastikan lagi apakah ini foto yang diambil oleh kamera si Menhas atau hanya foto real tetapi diperoleh dari situs di internet saja. Setelah mereka mencari-cari di berbagai situs di internet, mereka pun tidak menemukan foto yang mirip atau sama dengan foto yang dikirimkan oleh Menhas ini. Dengan kemungkinan bahwa foto ini diambil langsung oleh Menhas, maka isi server menjadi mulai emosional dan dramatis. Seorang user bernama Junior mulai mengirimkan pesan ke Menhas. Junior menanyakan apakah foto ini asli diambil Menhas atau tidak. Tetapi Menhas membalas, ini mungkin membuatmu kesal, tapi aku melakukannya. Menhas bahkan kemudian mengatakan bahwa dia akan membunuh ayahnya dan adik perempuannya. Beberapa user mulai yakin nih dengan ucapan si Menhas. Mereka mulai mencari cara untuk menghentikan aksi gila dari si Menhas ini. Namun dengan tidak adanya informasi yang jelas tentang siapa Menhas, apalagi tahu tentang tempat tinggalnya, apalagi server ini adalah server internasional di mana usernya berasal dari berbagai belahan dunia. Ada yang dari Cina, ada Costa Rica, mungkin ada yang dari Indonesia. Akhirnya salah satu user mulai mencoba mencari tahu lokasi Menhas lewat alamat IP-nya ketika dia sedang online. Dan akhirnya ditemukanlah lokasi Menhas berada di kota Toronto, Kanada. Tapi sebelum mereka menemukan lokasi detailnya, si Menhas sudah keburu offline. Tidak putus asa, mereka terus berusaha mencari lokasi dari Menhas ketika dia kembali online. Namun sayang sekali ternyata
IP Menhas tidak terkait langsung dengan alamat fisiknya. Anak-anak IT pasti tahu nih. Tolong yang paham, tulis di komentar ya. Namun salah satu user bernama Bianca dapat melacak aktivitas PayPal yang dilakukan oleh Menhas ke alamat fisiknya. Dan akhirnya, para anggota server sepakat untuk memberitahu polisi tentang apa yang terjadi termasuk alamat fisik dari si Menhas ini. 1 hari kemudian, tanggal 28 Juli, polisi datang ke rumah Menhas di Toronto. Mereka datang untuk memeriksa dan memastikan apakah aduan tersebut benar. Si Menhas akhirnya diidentifikasi sebagai Menhas Saman, yaitu seorang pria berumur 23 tahun yang tinggal di rumah orang tuanya di kota Markham, Ontario, yang jaraknya sekitar 20 mil dari kota Toronto. Sebelum Menhas membuka pintu, Menhas sempat menuliskan sebuah chat di dalam server ini, katanya, "Polisi di sini, selamat tinggal." Akhirnya polisi masuk dan menemukan 4 mayat di dalam rumah Menhas. Dan melalui penyelidikan dan interogasi, akhirnya kasus ini mulai terkuak. Menhas mengaku bersalah atas peristiwa yang kurang lebih terjadi selama 9 jam ini. Pertama-tama Menhas membunuh ibunya, Mumutaz Begum, yang berusia 50 tahun, dan neneknya Firoza Begum, yang berusia 70 tahun sekitar pukul 3 sore. Setelah dia melakukan aktivitas itu, akhirnya Menhas bermain game dan menghabiskan waktunya di dunia maya, termasuk melakukan chatting di Discord, sambil dia menunggu ayahnya dan adik perempuannya pulang dari mereka bekerja. Ini psikopat sih menurut saya. Setelah membunuh orang tua, dia malah main game. Tidak lama berselang, adiknya Melissa Saman pulang kerja sekitar jam 11 malam. Menhas pun membunuhnya, lalu menunggu ayahnya pulang. Ayahnya Menhas sendiri bernama Moniru Saman. Dia pulang pukul 1 malam, yaitu keesokan harinya. Dan nasib yang sama pun dialami ayahnya. Katanya, keempat korban ini dihabisi dengan cara dipukul di bagian kepala dengan menggunakan lingkis dan lehernya digorok. Ngeri ya. Dan akhirnya Menhas didakwa atas pembunuhan yang dilakukannya. Menhas pun divonis hukuman seumur hidup dan tidak boleh mendapat pembebasan bersyarat sampai 40 tahun masa tahanan semenjak dia di penjara. Dengan putusan itu, Menhas tidak melakukan protes dan bahkan dia menerima hukuman tersebut begitu saja. Benar-benar psikopatnya orang. Menurut informasi dari polisi, motifnya dikarenakan keluarga Menhas tahu bahwa dia sedang berkuliah di jurusan teknik mesin di Universitas York, dan mereka percaya dia akan lulus pada 28 Juli 2019 atau 1 hari setelah kematian mereka. Tapi kenyataannya, Menhas sebenarnya sudah drop out dari kampusnya sejak semester awal. Dan selama ini, Menhas melakukan kegiatan seakan-akan dia sedang berkuliah, tetapi dia malah menghabiskan waktunya di mall, di gym, dan bahkan bermain game, yaitu game Perfect World salah satunya. Karena merasa tidak bisa menyembunyikan perbuatannya selama ini, Menhas bahkan menulis di server Discord-nya, katanya, "Saya tidak ingin orang tua saya merasa malu memilih anak seperti saya." Di pesannya yang lain, Menhas menghubungkan ateisme yang dianutnya dengan sebuah rencana. Katanya, "Saya memilih membunuh mereka bukan karena saya pengecut. Karena saya menjadi seorang ateis, saya percaya bahwa adalah satu-satunya kehidupan yang kita dapatkan, dan saya tahu ini mungkin terdengar membingungkan. Tapi, apa yang telah dilakukan dan apa yang telah direncanakan telah selesai." Dan pada persidangan tahun 2020, Menhas mengatakan, "Saya hanya ingin meminta maaf kepada siapapun yang telah saya pengaruhi secara negatif dengan tindakan saya, terutama kepada orang-orang yang mengenal keluarga saya, teman, dan orang-orang terkasih yang saya kenal tidak akan pernah melihat sesuatu seperti ini dari saya terjadi. Saya minta maaf." Kurang lebih itulah pesan Menhas terakhir di server Discord dan di persidangan. Oke, demikian video ini. Apabila ada informasi yang kurang atau ada informasi yang salah, silakan kalian diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang channel kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.